Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya akan menjelaskan jawaban dari bab 5. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dia Paramita. Untuk poin pertama yaitu macam-macam metode pengambilan sampel. Yaitu yang pertama, pengambilan sampel acak atau sederhana, atau sering disebut juga simple random sampling. Yang kedua, pengambilan sampel acak sistematis atau systematic random sampling. Yang ketiga, pengambilan sampel acak berstrata atau stratified random sampling. Yang keempat, pengambilan sampel acak berdasarkan area atau cluster random sampling. Area sampling atau sampel wilayah bertingkat atau multi-stage sampling. Untuk poin kedua yaitu yang dimaksud dengan probability sampling, yaitu metode pengambilan sampel dengan probability sampling. Probability sampling sendiri didefinisikan sebagai teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Metode pengambilan ini sampelnya antara lain yaitu simple random sampling atau pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi itu. Selanjutnya, proportion stratific random sampling, yaitu populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Disproportionate stratified random sampling untuk menentukan jumlah sampel bila dilakukan berstrata, tetapi kurang proporsional. Cluster sampling, yaitu untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Untuk poin ketiga atau nomor ketiga yaitu contoh metode pengambilan sampel. Simple random sampling, yaitu ketika teknik ini memberikan kesempatan yang sama untuk setiap elemen populasi untuk menjadi sampel. Contoh, misalkan jika suatu populasi memiliki elemen populasi sebanyak 50, sedangkan yang akan dijadikan sampel ada 25, maka setiap elemen tersebut mempunyai kemungkinan 25 dibagi 50 untuk bisa dipilih menjadi sampel. 25 atau 50. Untuk poin keempat yaitu contoh metode pengambilan sampel proportional stratified random sampling, yaitu misalnya populasi adalah karyawan PT XYZ berjumlah 125. Diperoleh besar sampel adalah 95. Populasi itu sendiri terbagi di dalam 3 bagian, yaitu marketing, produksi, dan penjualan. Untuk poin kelima yaitu contoh metode pengambilan sampel disproportional stratified random sampling, yaitu misalnya untuk stratum manajer tingkat atas level pertama terdapat 15 manajer, tingkat menengah ada 45 manajer, dan manajer tingkat bawah atau level ketiga ada 100 manajer. Artinya jumlah seluruh manajer adalah 160. Kalau jumlah sampel yang akan diambil seluruhnya 100 manajer, maka untuk stratum 1 diambil 15 bagi 160 kali 100, jadi ada 9 manajer. Untuk level kedua ada 28 manajer, dan stratum ketiga ada 63 manajer. Jumlah dalam setiap stratum tidak proporsional.
Untuk poin ke-6 yaitu ada contoh metode pengambilan sampel cluster sampling, yaitu pada contoh systematic random sampling ini berarti 50 dibagi ukuran sampel. Sampelnya ada 10, berarti 10 dikali 50 dibagi 10 sama dengan ada 5. Maka angka 5 ini menjadi sampling interval pada penelitian tersebut. Di bawah ini dapat Anda lihat sampel yang dipilih menggunakan sampling interval ada 5, maka pilihlah anggota setiap kelipatan 5. Untuk poin ke-7 yaitu yang dimaksud dengan non-probability sampling dengan menggunakan metode pengambilan sampel dengan probability sampling, yaitu teknik untuk memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dengan kata lain, cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi. Cara pengambilan sampel melalui beberapa cara, yaitu yang pertama ada undian, kalkulator, tabel angka acak, dan komputer. Untuk poin ke-8, contoh metode pengambilan sampel, yaitu sampel sampling sistematis. Pengambilan sampel ini pada setiap orang ke-10. Jadi setiap orang yang datang di urutan 10 ya, kelipatan 10 dan seterusnya, maka itulah yang dijadikan sampel pada penelitian tersebut. Untuk poin ke-9, contoh metode pengambilan sampel sampling. Kuota jumlah sampel yang ditentukan ada 500 orang. Jika pengumpulan data belum memenuhi kuota 500 orang tersebut, maka penelitian dipandang belum selesai. Namun, apabila pengumpulan data dilakukan secara kelompok yang terdiri atas 5 orang pengumpulan data, maka setiap anggota tersebut kelompok itu harus dapat menghubungi 100 orang anggota sampel atau 5 orang tersebut harus dapat mencari data dari 500 anggota sampel. Untuk poin ke-10 yaitu contoh metode pengambilan sampel sampling insidental, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Namun apabila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Untuk poin ke-11 yaitu contoh metode pengambilan sampel sampling purpose, yaitu contoh sampel purposif yang akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan. Maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif atau penelitian yang tidak melakukan generalisasi. Untuk poin selanjutnya yaitu contoh metode pengambilan sampel sampling jenuh, yaitu jika populasi relatif kecil berarti kurang dari 30 orang atau penelitian ini yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Untuk poin ke-13 yaitu contoh metode pengambilan sampel
yaitu sampling snowball, yaitu dalam penentuan sampel. Pertama-tama dipilih 1 orang atau 2 orang sebagai sampel, tetapi karena ingin 2 orang sampel ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang yang baru atau orang lain yang dipandang lebih tahu dalam penelitian ini dan dapat dilengkapi data yang diberikan oleh 2 orang sampel sebelumnya. Begitu juga seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak. Untuk poin ke-13 yaitu ada perbedaan konsep populasi dengan sampel. Karena sampel dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, yaitu yang pertama, sampling dalam penelitian kuantitatif. Penelitian ilmiah ini yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungan yang tujuan penelitiannya yaitu kuantitatif. Apabila ada yang mengembangkan dan menggunakan model-model tersebut secara sistematis, teori-teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Untuk proses pengukurannya yaitu bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif, karena hal tersebut memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi sistematis dari hubungan-hubungan kuantitatif. Yang kedua yaitu sampling dalam penelitian kualitatif. Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek. Karena penelitian ini misalnya perilaku, persepsi, motivasi, atau tindakan secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Untuk poin ke-15 yaitu ada objek dari penelitian saya yaitu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Karena apa? Karena saya lihat fenomena ini sangat dari perkembangan karena saya lihat dari fenomena ini perkembangan semakin kesini, mahasiswa banyak yang menggunakan produk-produk atau brand-brand dari kosmetik yang mereka lebih memilih secara BPOM, secara tidak langsung karena ada pengamatan dari berbagai subjek di sekitarnya untuk krim dokter lebih ilegal dibanding dari krim yang sudah ber-BPOM. Selanjutnya untuk poin ke-16 populasi dari penelitian saya itu mahasiswa FEB Unisnu sekitarnya, khusus untuk anak cewek karena biasanya anak cewek yang lebih sering berskincarean ya. Untuk poin ke-17 yaitu jumlah dari populasi penelitian saya ada 20 subjek mahasiswa. Dan nomor 18, mengapa saya menggunakan, apa alasan saya menggunakan sebagai populasi itu, yaitu karena mahasiswa merupakan seluruh jumlah dari subjek yang akan saya teliti. Ya. Untuk poin ke-19 yang menjadi sampel dalam penelitian saya yaitu mahasiswa FEB, khususnya anak perempuan. Seluruh mahasiswa FEB.
Untuk poin ke-20, bagaimana cara saya menentukan jumlah sampel? Yaitu saya akan mengambil cara menggunakan rumus penentuan sampling dan menggunakan teknik purposive sampling. Untuk poin terakhir yaitu poin ke-21, eh, eh, untuk poin terakhir yaitu jumlah sampel penelitian saya ada 200 orang mahasiswa. Sekian penjelasan dari saya. Untuk bab 6 saya akan menjelaskan di lain video. Maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan di dalam video tersebut. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.